Walaupun banyak kali disakiti, gembala selalu mendoakan keselamatan bagi jemaat. Inilah tema kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati kami untuk disampaikan. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-15. Tapi sebelum itu kita melihat perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Doa untuk pengertian kemuliaan Kristus, yaitu jemaat bertumbuh imannya dan jemaat dapat diselamatkan. Sebaliknya, kalau kami berdoa tentang keselamatan, iblis berdoa dan iblis bekerja. Iblis mau supaya kita tidak rajin beribadah. Iblis melakukan, jadi maksudnya iblis bukan berdoa, iblis mau supaya kita tidak berdoa. Iblis mau supaya kita tidak ibadah. Iblis mau supaya kita tidak kerja bakti. Iblis mau supaya kita tidak melakukan hal-hal yang rohani. Saudara, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus berbicara tentang karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itulah sebabnya kami diutus Tuhan. Kalau kami mendendam kepada jemaat, tidak mungkin kami mendoakan. Tidak mungkin kami kunjungi. Tidak mungkin kami mendoakan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun kami gembala banyak kali tersakiti, tetapi kami berusaha memberi yang terbaik untuk jemaat. Tengah malam kami berdoa, jam 3 kami terbangun, kami harus mendoakan jemaat dalam pergumulan, jemaat dalam kesusahan. Tetapi sebagai seorang pelayan sejati, dia harus cepat melupakan hal-hal yang pernah disakiti oleh jemaatnya. Kenapa? Supaya jemaat beroleh keselamatan. Supaya jemaat tidak masuk dalam api neraka. Supaya jemaat tidak gagal. Ayat yang ke-15. Karena itu, ini Rasul Paulus. Setelah aku mendengar tentang imanmu, iman dari jemaat, kami selalu mendoakan, merindukan, supaya iman jemaat bertumbuh, supaya jemaat mendekat kepada Tuhan, supaya jemaat bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit sekali. Tetapi saya mau katakan, orang yang selalu berdoa, dia akan banyak kemudahan. Amin. Orang yang bergantung kepada Roh Kudus, banyak sekali jalan keluarnya. Bapak itu beda ya. Yang lain sudah cemas, khawatir. Bapak itu tetap tersenyum dan bersuka cita. Karena dia belajar mendekat kepada Tuhan. Dia belajar mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Saya selalu katakan dalam khotbah, tidak satu detik Allah meninggalkan kita. Apatah lagi 1 jam, apatah lagi 1 hari,
Sangat tidak mungkin. Yesus yang kita sembah, dia bukan pendendam. Amin. Negara Indonesia ini boleh aman karena ajaran Kristen, bukan ajaran pendendam. Balas membalas tidak, tetapi ajaran Yesus Kristus yang membuat bangsa ini tenang dan teduh. Ada banyak orang Kristen yang berdiri di bangsa Indonesia ini, bangsa yang kita cintai. Saya begitu terharu pengakuan dari Bapak Presiden dalam pidato Natal tanggal 28 di Gelora Bung Karno, bahwa dia mengakui bahwa dia terlahir dari kandungan ibu yang Kristiani, dan itulah yang membuat dia menjadi orang nomor satu. Karena DNA dari ibu Kristiani adalah DNA raja di atas segala raja. Jadi kalau Bapak Prabowo menjadi presiden, orang nomor satu, karena yang mengalir di mamanya adalah DNA dari Yesus Kristus. Dan itu sementara mengalir kepada Bapak Prabowo. Dan mungkin ini salah satu presiden yang DNA-nya dari Mama Kristiani, yaitu Presiden yang ke-8, Bapak yang kami hormati, Bapak Prabowo Subianto. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, doa dari seorang ibu Kristen adalah doa yang kudus di mata Tuhan, doa yang tulus di mata Tuhan, sehingga melahirkan satu generasi yang spektakuler. Di samping Bapak Presiden menjadi Bapak Ketua Umum Partai Gerindra yang masuk dalam 3 besar di negara Indonesia. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, iman dari Mama, dari Bapak Prabowo, itulah yang menghentar Bapak Prabowo menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sekali lagi, iman dari mamanya Bapak Prabowo, itulah yang menghentar beliau menjadi seorang presiden di Indonesia, negara yang besar. Jadi imanmu harus engkau jaga, imanmu harus tetap percaya, mengandalkan Tuhan di masa yang sukar, tidak terpengaruh. Kuasa Tuhan tidak pernah terpengaruh. Bahkan kalau saudara cermati berita akhir zaman di kitab Wahyu, iblis itu Tuhan kasih tambah kuasanya, Tuhan kasih tambah. Karena apa? Iblis itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan ujung kuku. Kekuatan Tuhan ujung kukunya iblis. Masa yang sukar boleh datang, silakan. Karena itu untuk penggenapan firman. Tetapi yang harus kita perlu ketahui, mari bergantung kepada Roh Kudus. Alat tercanggih yang bisa mengalahkan antikris, bukan karena engkau ganteng, bukan karena engkau cantik, tetapi karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi yang tidak percaya, pasti dia khawatir, pasti dia cemas, dia takut. Tetapi bagi orang-orang yang percaya Tuhan, yang mengenal siapa itu Yesus, nggak perlu kamu takut. Saudara, Tuhan akan menjaga kita. Dia adalah Allah yang El Shaddai. Dia menjaga kita 1x24 jam. Amin. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca dalam ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu
dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang-orang kudus. Oh, ternyata anak-anak Tuhan yang diberkati di akhir zaman, kasih kita kepada orang-orang kudus harus ditingkatkan, harus nyata. Tidak harus banyak doi, banyak uang, baru kita menolong orang. Tetapi ada apa yang ada pada kita. Amin. Itu yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang seiman dan juga di luar seiman terhadap semua orang-orang kudus. Saudara, kalau ada yang suka menjatuhkan gembala, menjatuhkan sesama jemaat, berarti kasih Kristus tidak ada pada orang itu. Apatah lagi menjelek-jelekan. Saya dimanapun kami berada, banyak hamba Tuhan yang menjelek-jelekan kami. Tapi kami tidak mau pusing dengan itu. Kami hanya mau mendekat dengan Tuhan. Kami hanya mau berpikir bagaimana waktu beston kami tetap terjaga. Waktu doa kami tetap ada. Tetapi kami katakan dalam khotbah menjadi kesaksian bahwa pendeta juga banyak pergumulan. Tetapi bagaimana kita tidak menghiraukan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara, kami tetap maju di dalam Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan. Fokus. Kami fokus mendoakan jemaat-jemaat yang tidak hadir tanggal 24. Wow, fatal sebetulnya. Malam Kudus kok tidak hadir. Yang tidak hadir tanggal 25. Orang Kristen yang merasa biasa, kalau dia tidak hadir tanggal 24, 25, 26, hati-hati orang Kristen yang cara hidupnya seperti itu. Jangan sampai, ini yang selalu saya bilang, jangan sampai dia sudah bersahabat dengan api neraka. Karena nggak merasa, so tidak ada perasaan, so tidak ada ampedu. Ini bahaya sekali. Dan lewat firman Tuhan ini saya mengajak kaum keluarga saya, kenalan saya, teman-teman sekolah saya, tetangga-tetangga saya, mari kita datang mencari Tuhan. Mari kita persiapkan ibadah besok hari. Jangan sampai terlambat. Sekali lagi, jangan sampai terlambat. Kita korbankan waktu. Kami sudah umumkan 6:30. Kami mau lihat siapa jemaat yang menghormati hari yang terakhir. Saudara, biasanya dalam kedukaan selesai ibadah untuk menuju ke ladang pekuburan, pendeta berkata, kami mempersilakan kepada yang melayat sidang perkabungan yang terkasih, kalau ada yang mau melihat yang terakhir sebelum peti jenazah ditutup, kami mempersilakan. Karena sebentar lagi jenazah akan dibawa di ladang pekuburan. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Semua berlomba-lomba, biar cuma 1 menit karena banyak yang antri. Begitu juga hari besok adalah hari yang sangat spesial. Hari yang sangat berharga. Jangan sampai kita lewatkan. Karena yang hadiah pertandingan besok hari, hadiah utamanya apa? Nafas kehidupan. Hadiah hiburan, motor, mobil, pekerjaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, asalkan kita menghormati.
Allah ciptakan tanggal 31 Desember bukan sembarangan. Maksud dan tujuan supaya kita memberikan penghormatan. Saudara, masa kita kalah dengan pertandingan bola? Saudara, kalau bilang final Piala Dunia jam 6 sore pertandingan, ada yang dari jam 12 sudah melakukan perjalanan. Jam 12 siang, selisih berapa? Di jam 6. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. Bahkan untuk melihat pertandingan final, rela mengeluarkan tiket yang paling mahal supaya duduk di paling depan. Tetapi sayang seribu sayang, sayang seribu sayang, di tanggal 31 yang orang siapkan adalah sound system untuk joget-joget, goyang-goyang, tripping-tripping, pakai nira supaya lebih asik. Saudara, orang Kristen yang masih terbiasa dengan tradisi goyang terus sampai pagi, saya ragukan kalau mau masuk surga. Sekali lagi saya ragukan. Apatah lagi dia tidak beribadah. Sedangkan dia beribadah, saya tetap meragukan. Apa sebab? Kalau di gereja tidak mau. Gereja kami rata-rata 1 jam setengah, 1 jam 30 menit. So paling tinggi ibadah kami 2 jam. Banyak orang Kristen tidak mau. Tapi kalau bilang rame-rame, pakai sound, pakai lampu, pakai semua, 1 malam, tidak rasa jenuh, tidak rasa bosan. Tapi kalau bilang 1 jam setengah, baru mendengar ibadah 1 jam setengah, so takut. Saya meragukan. Saudara, saya boleh katakan iblis yang besar biasanya datang di tanggal 31 Desember. Coba lihat, banyak sekali bapak-bapak, pemuda-pemuda yang hanya santai-santai tidak mau ke gereja. Tapi apapun resikonya, saya harus sampaikan. Saya harus beritakan firman Tuhan. 31 Desember adalah hari yang paling terbaik di muka bumi. Karena Tuhan menjaga kita bukan hanya 31 Desember. 365 hari dari tanggal 1 Januari 2024 Allah sudah jaga kita. Hampir setiap khotbah saya sentil ini. Karena apa? Saya mau, Allah mau supaya tanggal 31 kita tidak buat dosa yang besar. Kita buat hal yang terindah, yang Tuhan tersentuh. Oh, luar biasa Bapak Alo, Bapak Denny, Bapak Johnny, Bapak Calvin, Bapak Jerry, Bapak Derby, Bapak Rifki, Bapak Nofri, Bapak Anton. Woi, kalau tahun 2023 kunci tahun dia diskotik, tetapi tahun 2024 dia ada di rumah Tuhan. Dan setelah dia pulang gereja, dia sudah tinggal di rumah menanti jam 12 malam. Jam 12 plus 1 menit sudah berganti hari dan sudah berganti tahun. Momen jam 12 plus 1 menit adalah momen kita harus ada di dalam Tuhan. Orang Kristen yang tidak ada di dalam Tuhan, hati-hati,
Jangan sampai Allah perpendek umurmu. Yang suka diskotik besok, yang suka disko-disko besok, saya mau peringatkan, jangan sampai Allah perpendek umurmu. Mari kita ada di rumah Tuhan. Kami sudah beberapa tahun ini, kami bikin acara bakar-bakar di gereja. Bakar ayam, ikan, sayur, yang sederhana saja, yang penting engkau ada di rumah Tuhan. Rebut hari ini, rebut jam 12:01 ini, engkau ada di rumah Tuhan. Kalaupun engkau tidak ada, engkau sementara istirahat untuk mempersiapkan ibadah besok. Banyak orang Kristen gagal di pergantian tahun ini, dikunci tahun tanggal 31 dan tanggal 1 Januari. Sayang 1000 sayang. Allah bersedih, dan berkat Tuhan juga akan bersedih untuk datang kepadamu. Apa yang kamu tabur tanggal 31, itu kamu akan tuai. Dan itu akan menjadi kutuk bagi keluargamu. Saya mau katakan ini. Kenapa? Karena engkau sebagai pemimpin, imam, engkau mengajari hal duniawi di hari yang terakhir engkau. Engkau berdoa di bulan-bulan Januari, kenapa anak saya tidak masuk polisi? Kenapa keluarga saya ini tidak diberkati? Karena tanggal 31 hari penentuan, engkau hanya disko-disko saja. Engkau hanya menyanyikan lagu-lagu dunia. Dan seperti yang saya banyak kali khotbah, ada penyanyi yang menyanyikan, bila ku mati, kau juga mati. Tunggu beberapa bulan, penyanyi itu mati betul. Jadi lagu dunia itu adalah lagu yang sangat berbahaya bagi orang yang percaya Yesus. Yang percaya ya, garis bawahi. Tapi yang tidak percaya Yesus, dia anggap lagu rohana itu, lagu dunia, gas terus. 1 jam saja, aku dipelukmu, aku disayangmu. Wah, sudah Saskia Gotik cuy. Saudara, Tuhan akan marah karena nafas yang Tuhan percayakan engkau salah pergunakan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan meminta kepada Bapa, ayat yang ke-17, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ya, roh hikmat itu apa? Yaitu tidak lagi hidup dalam keduniawian, tidak lagi suka terlambat datang di gereja, tidak lagi suka alpa-alpa beribadah. Dan roh wahyu berbicara tentang rahasia-rahasia sorga dipercayakan kepadamu. Kitab Injil berkata orang lain tidak dipercayakan, tetapi kamu dipercayakan. Jadi roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, saya paling anti dengan kita hidup dalam duniawi tanggal 31. Karena banyak orang Kristen yang tidak sadar, tanggal 31 itu adalah hari penentu. Apakah keputusanmu engkau berjoget disko, atau engkau ada di rumah Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga? Pilihan ada di dalam engkau. Dan kebanyakan di hari-hari terakhir ini bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu sambil mabuk, sambil merokok, menghabiskan akhir tahun dengan minum miras, merokok. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh Allah dan bait Allah diam di dalam engkau. Roh Kudus diam di dalam engkau. Jangan kita rusakkan dengan miras, dengan rokok. Sudah jelas gambar di rokok, lehermu bocor dan sebagainya.
Berhenti merokok kalau engkau mau menyenangkan Tuhan. Berhenti merokok kalau engkau mau melihat berkat Tuhan. Tapi teruslah merokok kalau engkau tidak mau dengar firman. Pendeta Fani dan Pendeta Kristi tidak maksa. Sorry kawan. Sorry bro. Kami nggak pernah memaksa. Tapi tugas kami sebagai hamba Tuhan, kami harus selalu ingatkan, berhenti merokok. Merokok dapat merusak tubuhmu. Tanpa saya khotbah sekalipun, di pembungkus rokok sudah mengkhotbahkan dirinya sendiri. Amin. Dan ayat yang selanjutnya, ya, untuk mengenal Dia, masih ayat 17, dengan benar. Saudara, kalau engkau kenal itu adalah papamu, engkau langsung minta, "Pa, minta uang Natal, Pa." Enggak malu. Tapi kalau itu orang lain, pasti engkau malu. Kalau itu bukan bapamu, bukan ommu, enggak ada hubungan silsilah keluarga, pasti engkau malu. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Iya. Mata hatimu terang. Mata hati itu apa? Benci dengan dosa. Mata hati itu apa? Tidak mau menyakiti hati orang. Tidak mau alpa dalam beribadah. Kalau mata hatimu terang, yang engkau pandang adalah semua yang rohani. Semua yang rohana atau duniawi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Rasul Paulus berkata, semua yang merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi dan kuanggap sampah karena pengenalan aku terhadap Yesus. Jadi yang Rasul Paulus kejar adalah hal-hal yang rohani. Kalau Roh Kudus menerangi mata hatimu, saudara, ini sangat jelas. Agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi panggilan Tuhan kita pasti tahu. Tuhan tidak, engkau lolos dari kematian waktu ibumu melahirkan, karena Tuhan mempersiapkan engkau menjadi pelayannya Tuhan. Engkau dipersiapkan menjadi penopang di Pondok Daud, penopang di GBI Daniel. Harus engkau sadari, di mana Allah percayakan engkau bergereja, topanglah gereja itu. Topang, jangan bikin susah, jangan bikin kacau, jangan berontak. Topanglah di mana engkau bergereja. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, kaya. Kemuliaan Tuhan itu kaya. Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang yang pertama, yang paling utama adalah nafas. Kemuliaan Tuhan. Yang paling mendasar dari kemuliaan Tuhan adalah nafas. Kedua, kesehatan. Ketiga, sorga yang Tuhan siapkan. Di sorga tidak ada air mata. Di sorga tidak perlu lagi pakai matahari. Matahari hanyalah di dunia. Di sorga tidak lagi ada pekerjaan selain hanya memuji dan menyembah Dia. Karena kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat yang ke-19. Ayat ini pernah sangat viral di tahun 90-an
Dan tema ini menjadi tema nasional dari GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebatnya kuasa Tuhan bagi yang percaya. Yang tidak percaya nggak akan terjadi mujizat. No, nihil. Tapi yang percaya setiap hari ada mujizat yang dia lihat. Setiap hari ada pertolongan yang dia lihat. Karena dia percaya dengan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Banyak hal yang lebih indah yang Engkau perlihatkan di saat aku lebih setia. Di saat kita lebih setia, ada banyak keindahan yang Tuhan berikan. Ada banyak kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Asalkan kita lebih mendekat, lebih patuh kepada firman Tuhan. Jangan suka melawan orang tuamu. Jangan suka melawan atasanmu. Apalagi atasan gembala adalah biji mata Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan betapa hebat. Inilah ayat pokok dari pasal ini, dan ayat ini sangat luar biasa. Di tahun 90-an waktu itu saya masih beribadah di Yarden Sonder di GPDI. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya, yang tidak percaya, pasti dong dengar khotbah ini dong skip. Pasti ketika kami sementara khotbaril, dorang skip, mereka lewat. Tetapi bagi yang memperhatikan firman, ada jaminan dari Tuhan. Saudara, garansi kalau kita beli kulkas baru, mobil baru, paling tinggi 1 tahun. Paling tinggi 1 tahun, tidak ada garansi yang lebih dari 1 tahun. Tapi garansi kalau kita dekat dengan Tuhan, garansi abadi. Wow, keren. Abadi, sampai di sorga dan sampai kekekalan. Dan masa yang sukar di tahun 2025, kita aman, safe. Aman kita. Karena Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan sudah siap-siap mencurahkan kuasanya. Dan Tuhan sudah kirim 1 malaikat khusus menjaga engkau. Dan apabila perlu ada bantuan malaikat, malaikat akan berkeliling di sekelilingmu. Kalau ada bahaya, oh malaikat sudah standby. Di udara-udara ini ada malaikat yang standby. Ada malaikat yang khusus Allah perintahkan menjaga orang percaya. Jadi kita aman, aman. Ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Inilah Yesus memperkenalkan siapa ini Yesus. Agama boleh berkata, oh saya pun agama paling benar. Tapi semua pemimpin agama, mereka kubur yang permanen. Kubur yang permanen. Tetapi kuburnya Yesus berusia hanya 3 hari, men. Bro, 3 hari. Mana ada orang yang kuburnya 3 hari. Hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, amin. Hanya Yesus, Dialah-Ku, hanya Yesus, Allah satu-satunya yang hidup. Karena ayat ini dia menerangkan, dan dia benar-benar hanya 3 hari. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Semua orang mati kuburnya permanen. Nanti kiamat baru akan dibangkitkan. Nanti menghadap hari penghakiman, orang-orang yang mati baru akan dibangkitkan. Tapi satu-satunya pribadi di muka bumi, di antara semua pemimpin agama, hanya Yesus yang usia kuburnya 3 hari. 3 hari, mati hari Jumat, Jumat Agung, bangkit pada hari Minggu di hari Paskah. Dan hanya Yesus. Jadi yang percaya dengan kebangkitan Yesus, ada jaminan keselamatan surga yang kekal. Yang tidak percaya, jaminan api neraka yang kekal. Hanya dua saja bro, 2 pilihan. Obral. Jadi keselamatan sekarang seperti diobral, sepertinya murah. Tapi pada hari Amos berkata, pada waktu itu orang mengembara ke timur, ke barat, utara, ke selatan. Oh, keselamatan mahal sekali kawan. Engkau mau cari, ada waktunya. Keselamatan sudah tidak ditemukan. Berarti api neraka yang engkau temukan. Pendeta-pendeta sudah tidak ada. Yang ada antikris yang akan menyiksa engkau. Ya. Di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Allah memberikan penghormatan kepada anaknya, didudukkan di sorga di sebelah kanannya. Ini berbicara Allah mau cari anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melaksanakan amanat agung. Kami bangga gereja kami sudah ada di pelayanan yang ke-7. Ada 7 pintu sorga yang kami buka selama 19 tahun. Walaupun keuangan kami minus. Jemaat sendiri tahu. Kami di akhir tahun ini cuma 1 ibu janda yang memberikan perpuluhan 200.000. Ibu Kostor, Ibu Alvina. Tapi kami bisa Tuhan kasih makan, kasih minum. Kami kalau khotbah perpuluhan, kami tidak bergantung dengan perpuluhan. Salah. Jangan sampai ada yang berkata, oh Pendeta Fani khotbah perpuluhan karena dia mau nikmati perpuluhan. Tidak. 7 gereja yang kami biayai ini, itu kalau perpuluhan cuma 200, mau kasih apa dengan 7 pelayanan? Nggak cukup bro, nggak cukup kawan. Tetapi kebenaran tentang perpuluhan, 1 iota, 1 koma, 1 titik firman Tuhan bilang, kalau mau kasih hilang, kalau mau ada orang-orang pengajar sesat kasih hilang, lebih baik seisi dunia ini Tuhan hancurkan daripada Tuhan mau kasih hilang. Ini firman Tuhan, ini yang saya baca 1 titik, 1 iota. Amin. Karena firman Tuhan ini sangat berkuasa. Firman Tuhan ini bukanlah buku biasa yang ditulis dengan tinta biasa, tetapi firman Tuhan ini hidup karena Allah sendiri yang ada di firman Tuhan ini. Dan lewat kita membaca firman, kita bisa mengenal Allah. Dan kita membaca ayat yang selanjutnya, ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jauh lebih tinggi pemimpin di dunia ini. Mau Raja siapa? Raja Salman, dia mati dan dikubur. Mau siapa yang paling hebat? Presiden Amerika, ya hanya 5 tahun saja. Tetapi Tuhan adalah segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu. Dia penguasa tunggal. Hanya Yesus yang tahu kapan hari kiamat. Tetapi Alkitab berkata,
Yesus datang seperti pencuri. Karena manusia ini bebal. Kalau Yesus kasih tahu 2024, pura-pura setia di tahun 2024. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dia akan datang seperti pencuri. Tetapi tanda-tandanya manusia sebisa tahu. Setiap hari ada robot. Bahkan Donald Trump dan Elon Musk makan bersama. Itu robot yang layani. Wow. Ini kemajuan teknologi dan semakin dekat hari kiamat. Elon Musk dan Donald Trump baru-baru makan sama-sama robot yang layani. Kokinya robot. Jadi kawan, kalau engkau hanya mengandalkan skillmu tidak cukup. Harus engkau andalkan firman dan Roh Kudus. Supaya engkau dapat hidup di masa yang sukar tahun 2025. Tuhan itu Immanuel. Tapi tahun 2005 kita harus baca firman keseluruhan. Tahun 2025 masa yang sukar semakin nyata. Jadi kalau cuma andalkan skill kalian nggak cukup kawan. Ya, ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya, jadi Tuhan penguasa tunggal. Segala sesuatu. Iblis Lucifer di akhir zaman Tuhan kasih tambah kuasanya. Ditambah. Wah. Jadi Tuhan itu nggak pernah takut dengan iblis. Karena Tuhan kita sempurna. Tuhan kita dia tidak mengajarkan manusia dengan manusia saling membunuh. Oh, dulu di Sulawesi Tengah, kalau bunuh pendeta satu kepala 60 juta. Itu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Kerusuhan di Poso kalau tidak salah tahun 90-an, tahun 2000. 60 juta kalau dipakai di tahun itu besar sekali. 60 juta. Tetapi Yesus tidak pernah mengajari seperti itu. Agama yang lain boleh, tetapi ajaran Yesus, kasihilah musuhmu. Itulah ajaran Yesus Kristus yang kita sembah. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Yang lain hanya kepala-kepala kecil. Presiden di seluruh dunia hanya kepala-kepala yang kecil. Karena ada yang 32 tahun paling tinggi. Kalau di Indonesia hanya 10 tahun paling tinggi sekarang. Ayat yang terakhir. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan akan memenuhi. Allahku kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan kanan hamba-Mu, memberkati semua pemirsa yang setia mendengarkan firman Tuhan ini. Hanya Yesus satu-satunya penolong. Hanya Yesus satu-satunya penyelamat. Dia tahu kesusahanmu. Istrimu mungkin tidak tahu. Atau suamimu tidak tahu. Anak-anakmu tidak tahu. Tetapi dia mengerti segala apa yang menjadi kebutuhanmu. Mari engkau memberkati apa saja yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Kami menjadi konglomerat secara rohani, kedewasaan penuh, dan konglomerat secara jasmani. Asalkan kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau berbagi dan mempercayai Engkau. Tetapi kalau Engkau hanya untuk kepentingan diri sendiri, Tuhan tidak akan pernah memberkati Engkau. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Mari kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. God bless you. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada.